Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, perkenalkan nama saya Kaila Irawan dari 12 TKJ 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu media transmisi. Jadi, media transmisi adalah jalur yang digunakan untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lain agar dia dapat dikirim. Lalu contohnya tuh saat komputer mengirim data ke switch atau router. Ada beberapa jenis media yang transmisi juga, yaitu menggunakan kabel koaksial, kabel UTP, dan fiber optik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kabel koaksial. Kabel koaksial adalah kabel yang memiliki tembaga dan beberapa lapisan pelindung, sehingga lebih tahan terhadap gangguan dibanding UTP. Biasanya digunakan pada TV kabel dan CCTV. Adapun kelebihannya yaitu lebih tahan gangguan, cukup kuat, cocok untuk CCTV, dan kekurangannya yaitu lebih sulit dipasang, sudah jarang digunakan untuk jaringan komputer, kecepatannya pun kalah dibanding fiber optik. Lalu yang kedua adalah kabel UTP. Kabel UTP adalah kabel jaringan yang paling sering digunakan di sekolah, di rumah, maupun di kantor. Di dalamnya terhadap 8 kabel kecil yang dipilih menjadi 4 pasang. Lalu kelebihannya yaitu adalah harganya relatif lebih murah, maksimal sekitar hanya 100 meter, lalu mudah dipasang dan mudah diperbaiki, cocok untuk jaringan lokal. Lalu kekurangannya adalah mudah terganggu jika berada dekat mesin listrik yang besar. Yang terakhir ada fiber optik. Fiber optik adalah kabel yang mengirim data menggunakan cahaya. Karena menggunakan cahaya, data bisa dikirim sangat cepat dan dalam jarak yang jauh. Kelebihan fiber optik yaitu yang pertama sangat cepat, jarak jauh, tidak mudah terganggu oleh mesin listrik, cocok untuk perusahaan. Kekurangannya adalah lebih mahal, memerlukan alat khusus untuk menyambung kabel, instalasinya membutuhkan teknisi yang terlatih. Lalu pun ada konsep dasar-dasar dari kabel fiber optik. Yang pertama itu ada kabel FO yang terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat halus. Cahayanya dipantulkan terus menerus DXDI dalam serat sehingga dapat membawa data dengan kecepatan tinggi dan kehilangan sinyal yang sangat kecil. Lalu ada bagian-bagian kabel fiber optik ya. Yang pertama itu ada core, itu bagian intinya. Jalur tempat cahaya merambat. Yang kedua itu ada claddingnya, lapisan yang memantulkan cahaya agar tetap berada di dalam core. Lalu ada coatingnya itu jaketnya, lapisan pelindung dari kerusakan fisiknya. Lalu pun ada perbandingan ketiga kabel itu. Yang pertama tuh ada kabel koaksialnya. Kecepatannya itu lebih sedang dan juga jarak menengah. Harga sedang, instalasi sedang juga. Lalu ada kabel fiber optik. Kabel fiber optik ini sangat cepat, sangat jauh dan mahal, lebih rumit juga. Lalu ada kabel UTP. UTP ini yaitu kabel yang sangat cepat, maksimal tapi cuma 100 meter. Lalu murah juga dan mudah dipasang dan dipakai juga. Pada slide ini saya akan menjelaskan analisis perbandingan antara fiber optik atau WPO dengan kabel UTP berdasarkan dua skenario pengguna jaringan. Skenario A adalah kontak antar gedung pabrik baja dengan jarak 800 meter dan tingkat interferensi listrik yang tinggi. Pada kondisi ini, kabel UTP akan mengalami redaman sinyal yang cukup besar dan rentan terhadap gangguan elektromagnetik dari mesin-mesin industri. Karena itu, fiber optik menjadi pilihan yang lebih tepat karena mampu mentransmisikan data pada jarak jauh dengan kualitas sinyal yang tepat dan stabil dan tahan terhadap interferensi. Dari sisi instalasi dan perawatan, fiber optik memang lebih kompleks dan membutuhkan teknisi yang berpengalaman. Biaya awalnya juga lebih tinggi, baik untuk kabel perangkat maupun proses instalasinya. Namun, investasi ini sebanding untuk jangka panjang karena dapat mengurangi resiko gangguan jaringan dan down yang mahal. Oleh sebab itu, rekomendasi untuk skenario A adalah menggunakan fiber optik. Selanjutnya, skenario B adalah renovasi laboratorium komputer sekolah dengan jarak antar sampai
sekitar 3-10 meter dan anggaran yang terbatas. Pada jarak pendek seperti ini, kabel UTP sudah mampu mendukung koneksi jaringan dengan sangat baik. Lingkungan laboratorium juga memiliki tingkat interferensi yang relatif rendah, sehingga pengguna UTP tidak akan berpengaruh secara signifikan. Instalasi UTP lebih mudah, cepat, dan perawatannya sederhana sehingga dapat dilakukan oleh teknisi lokal. Selain itu, biaya kabel, perangkat, dan pemasangan juga lebih ekonomis dan sesuai dengan anggaran sekolah. Karena itu, rekomendasi untuk skenario B adalah menggunakan UTP teknologi Cat4a atau Cat6. Sebagai kesimpulan, fiber optik direkomendasikan untuk jaringan jauh dengan interferensi tinggi dan kebutuhan kendaraan yang tinggi, sedangkan UTP lebih cocok untuk jaringan dalam ruangan dengan jarak pendek, instalasi yang mudah, dan biaya yang lebih efisien. Jadi, pemilihan media jaringan harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan, jarak, dan anggaran yang tersedia. Untuk tantangan yang skenario A, di sini jika kabel fiber optik yang Anda pasang di area pabrik tidak sengaja tertekuk tajam atau bending hingga 90 derajat saat ditarik oleh pekerja bangunan, apa yang akan terjadi pada saat sinyal data di dalamnya? Oke, kali ini saya akan menjelaskan alasannya. Jika kabel fiber optik tertekuk tajam hingga membentuk sudut sekitar 90 derajat, maka kualitas sinyal data akan menurun, bahkan bisa terputus. Hal ini terjadi karena fiber optik mengirimkan data menggunakan cahaya. Saat kabel ditekuk terlalu tajam, cahaya di dalam serat optik tidak lagi dipantulkan dengan sempurna, sehingga sebagian cahaya keluar atau hilang. Kondisi ini disebut bending loss atau kehilangan sinyal akibat tekukan. Akibatnya, koneksi menjadi tidak stabil, kecepatan transfer data menurun, dan dalam kondisi yang lebih parah, komunikasi dapat terputus. Oleh karena itu, saat instalasi fiber optik, kabel harus dipasang dengan memperhatikan batas radius tekukan agar performa jaringan tetap optimal. Kemudian untuk tantangan skenario B, mengapa Anda tidak menyarankan penggunaan fiber optik sampai ke masing-masing meja PC di dalam lab komputer tersebut, padahal fiber optik jauh lebih cepat dan dari kabel UTP atau kabel unshielded twisted pair. Oke. Untuk ini sebelumnya sudah diketahui juga bahwa sekolah itu memiliki anggaran yang terbatas, yang pertama. Kemudian jarak antar PC di lab komputer sekolah itu hanya 3-10 meter. Lalu kemudian sekolah itu masih belum memiliki alat splicer atau alat penyambung kaca untuk membuat fiber optik. Maka alasannya kemudian ya, yang pertama anggarannya terbatas, kemudian yang kedua pihak sekolah itu tidak memiliki alat splicer, lalu kemudian yang ketiga jaraknya hanya 3-10 meter antara PC satu dengan PC yang lain di satu ruangan laptop komputer tersebut, dan kemudian ya, tidak efektif untuk jaringan sekolah karena yang pertama itu FO tentu lebih mahal untuk pemasangannya dibandingkan dengan kabel UTP atau unshielded twisted pair. Kemudian secara pemasangan juga lebih rumit, sehingga
menurut kami yang cocok untuk kasus skenario B ini adalah menggunakan kabel UTP, karena yang pertama anggarannya terbatas dan kemudian mereka tidak memiliki alat splicer.